Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan saya. Kita akan membahas bab 6 yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Langsung aja di bahan ajarnya yaitu persepsi. Eh, Bisa dilihat dulu ya bahan ajarnya, tambah saya harus katakan dulu. Oke, langsung kita ke bahan ajar selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Dengan maksud ini adalah sebuah perkiraan dalam sebuah objek ya. Contohnya ada seseorang ingin memotong sebuah kayu tapi dia menggunakan pisau dapur. Nah, persepsinya adalah kita mengkira-kira apa yang akan terjadi di masa depannya seseorang itu. Oke, persepsi yang pertama yaitu bahwa orang itu bodoh. Kenapa memotong kayu menggunakan pisau dapur? Seharusnya dia menggunakan pisau kayu atau gergaji. Persepsi kedua yaitu eh, kita mengkira-kira masa depan yang akan terjadi oleh seseorang itu yaitu kayu yang dipotong tidak akan rapi dan membutuhkan waktu yang lama. Itu adalah sebuah persepsi yang menggambarkan atau memperkirakan masa depan sebuah objek. Selanjutnya teori atribusi. Ya, teori atribusi ini menjelaskan agar bagaimana kita membuat persepsi sebuah objek tidak negatif atau lebih kita harus mengetahui motif perilaku objek maaf objek tersebut agar tidak menjadi sebuah kesalahan dalam persepsi kita. Ya itu kesalahan atribusi mendasar atau fundamental ya, ini adalah sebuah contohnya ya. Uh, Contohnya jika kamu gagal maka berarti kamu bodoh, yaitu adalah sebuah kesalahan atribusi bila kita tidak melihat sebuah motif tentang perilaku tersebut. Dengan contoh yang tadi saya katakan bahwa ada seseorang yang ingin memotong sebuah kayu tapi menggunakan pisau dapur, pasti kan ada persepsi menganggap dia bodoh kan. Nah, tapi belum tentu dia bodoh. Bisa saja motif dari perilaku dia itu karena pisau kayunya atau gergajinya hilang atau dia tidak mempunyai uang dan lain-lain tapi sedang dalam kebutuhan yang mendesak. Nah, itu adalah persepsi yang benar. Agar menjadi sebuah persepsi yang benar, karena kita harus menggunakan teori atribusi, yaitu mengetahui motif tentang perilaku objek tersebut agar tidak terjadi persepsi negatif. Oke, akhirnya yaitu bias melayani diri sendiri adalah proses kognitif atau persepsi yang terdistorsi oleh kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan harga diri atau kecenderungan untuk memandang diri sendiri dengan cara yang terlalu menguntungkan. Ya, ini lebih persepsinya itu sewenang-wenang. Maksudkan dimaksudkan seperti ada ada 3 orang dan 2 orang tersebut itu mempersepsikan satu temannya dan satu temannya itu mempersepsikan temannya tersebut dengan pemikiran dia sendiri tanpa melihat tingkah laku atau motif atau penyebab perilaku temannya tersebut. Sedangkan yang satunya dia lebih mengarah motif dan penyebab perilaku teman tersebut. Nah, bias melayani diri sendiri ini adalah persepsi yang uh, lebih mengarah ke ego atau suka semena-mena diri tanpa melihat perilaku atau motif dari sebuah objek tersebut. Bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya menilai orang lain secara umum ya. Pertama, persepsi selektif yaitu menginterpretasikan apa yang seorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Ya, ini persepsi selektif ini lebih mengarah seperti persepsi yang melihat luar sebuah objek. Contohnya, bila ada seorang yang barusan keluar dari geng motor atau geng-geng yang sering melakukan kekerasan, persepsi orang pasti melihat oh dia pasti jahat,
dia pasti keras, dia pasti gini begini begini, mesti yang mengarah ke negatif karena mereka melihat dari latar belakangnya, dan itu membuat kesan kesan objek tersebut jadi negatif. Tapi jika kita tadi yang kembali lagi yang teori atribusi ini, maka kita akan membuat sebuah persepsi yang positif karena kita lebih melihat ke penyebab motif tentang perilaku seseorang ini untuk tidak membuat kesalahan dalam persepsi. Yang kedua itu efek halo, yaitu kecenderungan kesan positif seseorang, perusahaan, merek atau produk di suatu area untuk secara positif mempengaruhi opini atau perasaan seseorang di area lain. Ya, maksud ini adalah persepsi teman sedekat ya. Bagaimana dicontohkan bila ada karyawan dari sebuah perusahaan, dan karyawan itu adalah karyawan yang sangat dibanggakan di perusahaan tersebut. Oke. Karyawan itu berkumpul dengan teman-temannya, tapi karyawan itu tidak memberitahu bahwa dia kerja di perusahaan tersebut. Dan di saat temannya ingin bertanya ke karyawan tersebut, bagaimana persepsimu tentang perusahaan ini, maka karyawan tersebut akan memberikan persepsi yang positif kepada perusahaannya tadi karena dia adalah karyawan dari perusahaan tersebut. Sedangkan temannya dia mempunyai persepsi yang negatif karena perusahaannya itu mempunyai sisi buruk, tapi bagi karyawannya itu adalah baik bagi dia. Dan dimaksud efek halo ini adalah persepsi kepada sebuah objek yang persepsinya itu dari orang terdekat objek tersebut, bisa dikatakan seperti itu. Dan yang ketiga efek kontras dan stereotip. Kedua ini mohon dicari sendiri ya, maaf. Oke, lanjut. Aplikasi spesifik organisasi. Bentar, kenapa tidak ada ya? Hilang. Oke, langsung lanjut aja. Saya bacakan sedikit ya. Aplikasi dalam organisasi ini seperti wawancara ya. Seperti wawancara dan evaluasi kinerja. Setelah itu ada beberapa mengarah ke pekerjaan ya, lebih selebihnya itu ya. Nanti bila ada yang kurang bisa dicari di internet. Oke, langsung kita ke selanjutnya saja. Oke, model pengambilan keputusan di organisasi. Yang pertama itu rasionalitas, merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Jadi ini model keputusan ini adalah model yang rasional. Jadi dia harus keputusannya itu dilakukan secara kalau kita bilang itu secara kelompok, di mana kelompoknya harus mengikuti keputusannya. Pengambilan keputusan ini biasanya diambil oleh ketua atau pimpinan-pimpinan dari sebuah organisasi. Model selanjutnya adalah rasionalitas terbatas. Adalah batas-batas pemikiran yang memaksa orang membatasi pandangan mereka atas masalah dan situasi. Ya, ini rasionalitas terbatas itu adalah untuk cara mengambil keputusan pemimpin-pemimpin atau ketua dari kelompok. Biasanya mereka membatasi pemikiran mereka. Contohnya, untuk
mencapai sebuah tujuan, kita harus memikirkan tujuan tersebut tanpa memikirkan masa depan. Lah, masa depannya itu adalah sebuah batas. Jadi kita tidak memikirkan masa depan itu. Sedangkan beberapa pemimpin kebanyakan ada yang memikirkan ke masa depan. Tapi jika kita memikirkan ke masa depan, maka tidak akan selesai. Jadi pemikiran rasional terbatas ini pemikiran yang menuju langsung ke tujuannya. Setelah jadi, baru dia akan memikirkan ke masa depan. Oke, model yang ketiga itu intuisi, adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penerapan rasional dan intelektualitas. Sepertinya pemahaman itu tiba-tiba saja datang dari dunia lain dan di luar kesadaran. Misalnya seorang tiba-tiba saja terdorong untuk membaca sebuah buku. Ya, intuisinya adalah sebuah keputusan secara refleks ya, kalau kita katakan secara refleks. Contohnya biasanya kita ambil contoh itu di mana seorang pelajar yang telah termotivasi belajar, tiba-tiba itu di menit-menit awal, di menit setelah termotivasi dia langsung belajar, tiba-tiba dia belajar langsung giat seperti itu kan. Tapi 10 menit selanjutnya dia ada langsung mulai aku tidak belajar lah, udahlah. Itu adalah sebuah intuisi atau pengambilan keputusan secara refleks. Jadi di mana hati dan pikiran itu memberikan sebuah keputusan secara langsung tanpa diketahui tubuh. Jadi seperti contoh ya, bila kalian menjatuhkan palu ke kaki kalian, maka secara refleks kaki kalian akan menarik. Nah, itu adalah sebuah keputusan yang tiba-tiba saja atau di luar kesadaran. Nah, atau yang kita panggil keputusan refleks. Oke. Bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya kesalahan umum dalam keputusan. Yang pertama adalah biasa selalu percaya diri, ya seperti tadi. Percaya diri ini lebih mengarah di mana keputusannya itu harus diikuti kelompok, dan bagi dia itu keputusan paling benar. Dia menolak keputusan orang lain, dan ini adalah sebuah bias terlalu percaya diri. Selanjutnya, dan bias jangkar, bila kalian tidak mengerti bias jangkar, bias konfirmasi, bisa dicari di internet ya. Oke, saya bacakan, yaitu bias konfirmasi, bias ketersediaan, bias eskalasi komitmen, kesalahan acak, aversi risiko, bias retrospeksi. Ya, saya jelaskan yang kesalahan acak. Kesalahan acak ini biasanya terjadi di mana keputusan itu sudah berjalan hampir 50% ya, tiba-tiba tuh ada sebuah kesalahan dan itu membuat keputusan itu menjadi hancur atau kacau, dan itu adalah sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan. Tapi biasanya banyak perusahaan atau organisasi setelah mengambil keputusan tiba-tiba ada kesalahan dalam kinerja atau apa yang telah menghancurkan keputusan tersebut, maka mereka akan mengambil keputusan yang lain dan tidak tinggal diam saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya perbedaan pengambilan keputusan. Oke, perbedaan pengambilan keputusan itu yang pertama kepribadian ya. Secara spesifik kepribadian seseorang berbeda-beda, maka pengambilan keputusan juga berbeda-beda secara individu. Oke. Ya, pasti kepribadian orang berbeda-beda, maka secara individu pengambilan keputusannya juga berbeda-beda. Yang kedua itu jenis kelamin ya. Kita mengetahui bahwa alarm. Apa ini? Kita matikan dulu. Maaf, ayo kita lanjut. Yang jenis kelamin, oke. Jenis kelamin itu ya kita mengetahui bahwa pria itu dia mengambil sebuah keputusan itu melalui logika. Sedangkan yang wanita dia mengambil keputusan melalui
hati. Jadi lebih mengarah ke perasaan ya. Dan ini membuat pengambilan keputusan secara individu sangat berbeda-beda. Selanjutnya kemampuan mental membedakan setiap individu yang terlatih. Ya, ini adalah perbedaan pengambilan keputusan bagi individu yang contohnya yang pintar. Oke, individu yang pintar itu dia mengambil keputusan dengan cepat dan terkadang keputusan itu hampir mempunyai 100% kesempatan. Sedangkan yang tidak terlatih itu terkadang keputusannya agak diragukan. Ya, itu adalah sebuah perbedaan kemampuan mental. Yang terakhir perbedaan budaya. Oke, bila individu yang mempunyai perbedaan budaya, kebiasaannya itu mereka mengambil keputusannya itu masih mensisipi atau mengandung adat daerahnya mereka. Dan jadi namanya juga budaya berbeda-beda, maka pengambilan keputusannya juga berbeda-beda. Oke, selanjutnya yang terakhir 3 kriteria keputusan etis, yaitu yang pertama, utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ya, yang dimaksudnya ini adalah keputusan yang etis ya. Di mana keputusan ini itu mengandung manfaat daripada keresahan dari keputusan itu. Bahasanya itu seperti lebih banyak positifnya lah untuk mengambil keputusan ini. Jadi mereka merelakan negatifnya walaupun sedikit. Ya emang ya kalau dalam utilitarianisme ini harus mengambil energi positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Oke. Yang selanjutnya adalah kriteria hak kebebasan berbicara atau biasa dipanggil whistleblower. Dalam hal ini adalah laporan atas tidak kesesuaian atas keputusan yang berjalan. Ya ini adalah hak kebebasan berbicara ya. Biasanya bagi karyawan yang tidak setuju dengan keputusannya atau di saat keputusannya itu sedang berjalan, tiba-tiba tuh kita mengetahui bahwa keputusan ini tidak benar dan sangat berbahaya bagi organisasi, dan itu adalah hak karyawan untuk melaporkan bahwa keputusan ini sangat tidak berjalan dengan baik kepada atasan. Bisa dikatakan kriteria keputusan etis yaitu hak kebebasan berbicara. Yang terakhir adalah etika perilaku. Oke, mencocokkan etika dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Ini lebih mengarah ke bab yang lalu ya, yaitu adalah tentang perilaku ya, dimana kita harus memberikan perilaku seperti keputusan yang telah diberikan kepada organisasi ya. Jadi yang dimaksud ini adalah keputusannya. Contohnya keputusannya kita harus memberikan senyum kepada semua konsumen. Jadi kita harus mencocokkannya dengan perilaku kita setiap, walaupun kita mempunyai masalah atau suasana hati kita tidak bagus, tapi kita tetap harus memberikan perilaku yang baik ke konsumen. Ya, contohnya seperti itu. Ya, hanya sampai sini karena babnya bahan ajarnya hanya sampai 3 kriteria. Saya masih ada beberapa, tapi itu lebih mengarah ke manajer ya, dimana manajer harus bersikap kreatif, positif dan lain-lain. Nah, dan itu pasti kita mengetahui semuanya agar membuat sebuah organisasi tidak berhenti di tempat tersebut saja, tapi masih bisa berlanjut ke tahun-tahun yang akan datang. Oke, sekian dari saya, hanya sampai sini. Terima kasih karena telah menonton di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.